Om Swastiastu. Halo, selamat siang Yona Bali, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga berbahagia. Senang sekali saya Pak Jayantika akan menemani Yona Bali dimanapun berada, tentu di acara yang sudah kita nantikan bersama. Acara apa lagi kalau bukan Yona Max, program mingguan yang akan menghadirkan aktivitas dan juga prestasi muda-mudi di Pulau Dewata. Nah, Yona Bali, minggu ini kami akan mengulas profil siswa-siswi dari SMK Negeri 1 Kuta Selatan yang aktif dalam mengikuti ajang Lomba Dharma Wacana baik di tingkat sekolah, kecamatan, hingga di tingkat provinsi. Tidak hanya Dharma Wacana, namun siswa-siswi ini juga mempunyai kemahiran dalam pidato bahasa Bali maupun pidato dalam bahasa Indonesia. Nah, penasaran kira-kira siapa yang akan kita ulas kali ini? Untuk itu pemirsa, selama 30 menit ke depan bersama saya Pak Jayantika, inilah dia Yona Max. Yona Bali, pada edisi minggu ini kami mengangkat dua orang siswa berprestasi di bidang Dharma Wacana dari Sekolah Menengah Kejuruan SMK Negeri 1 Kuta Selatan Badung. Kedua siswa tersebut adalah Dwi Mahayani dan Agus Dwi Payoga. Di segmen pertama ini kita akan mengulas lebih dalam terkait profil dari Dwi Mahayani yang memiliki nama panjang Nimade Sridani Dwi Mahayani. Yuwana kelahiran Jimbaran 8 Agustus 2003 ini mengatakan ia menekuni bidang Dharma Wacana dan pidato bahasa Bali sejak duduk di bangku sekolah menengah pertama. Ia tertarik menekuni bidang tersebut karena tidak banyak remaja yang menekuni bidang Dharma Wacana ini. Selain menekuni menambah ilmu dalam bidang agama, seni maupun budaya Bali, Dwi Mahayani juga mendapat berbagai pembelajaran serta pengalaman berharga, terutama dalam penggunaan bahasa Bali. Keasrian kebudayaan Bali. Dalam mengikuti berbagai lomba Dharma Wacana, ia mendapatkan pembinaan dari guru-guru yang ada di SMK Negeri 1 Kuta Selatan, terutama dalam pembuatan naskah. Selain membuat naskah, Dwi Mahayani harus menghafal teks Dharma Wacana yang ditulis menggunakan bahasa Bali. Disinilah kesulitan yang dihadapi Dwi Mahayani. Tetapi berkat pembinaan serta keseriusannya dalam menjalani setiap proses, Dwi Mahayani kerap kali menjadi juara dalam perlombaan Dharma Wacana yang diikuti. Perkenalkan, saya Sridani Dwi Mahayani dan saya adalah salah satu siswa SMK Negeri 1 Kuta Selatan. Saya telah mengikuti perlombaan Dharma Wacana dan Pidato Bahasa Indonesia sejak kelas 3 SMP. Saya tertarik di bidang tersebut karena saya rasa perlombaan ini jarang orang yang mengikutinya, sehingga mungkin bisa memberikan peluang besar bagi saya jika saya ikut terjun ke dalamnya. Untuk pengalaman itu cukup banyak karena sudah start dari SMP ya. Kemudian dilanjutkan ke SMK, itu beberapa kali juga saya mengikuti lomba-lomba dan sekolah memberikan saya kepercayaan dalam hal itu. Dari segi pembuatan naskah sendiri, tentunya saya dibina oleh pembina dan guru-guru saya yang luar biasa sekali. Sehingga untuk dalam pembuatan teks tidak terlalu banyak mendapatkan kesulitan. Akan tetapi saya mendapat kesulitan saat menghafal beberapa lembar karena ukuran teks yang harus dihafal sekitar 3 hingga 5 lembar. Seperti itu. Dan bahasa yang digunakan pun bahasa Bali alus dan itu bukan bahasa yang biasa saya pakai sehari-hari, mengingat karena generasi muda sekarang menggunakannya bahasanya yang campur atau istilahnya bahasa Bali Madya ya, bisa dikatakan seperti itu. Di tengah masa pandemi saat ini, banyak aktivitas yang dibatasi sehingga lomba-lomba yang diikutinya lebih banyak secara virtual. Banyak perbedaan yang dirasakan Yuwana cantik ini ketika mengikuti lomba secara langsung dengan lomba secara virtual. Selain itu, dirinya merasa lebih senang ketika tampil di atas panggung dan bertemu banyak orang serta mengasah kemampuan komunikasi di depan umum.
Jadi kalau dulu sebelum COVID-19, sebelum pandemi, perlombaan itu kan diselenggarakan secara langsung ya. Sebenarnya saya juga lebih prefer ke bisa tampil di depan stage, melihat banyak orang, itu public speaking di depan banyak orang tuh saya sangat senang. Akan tetapi kalau kondisi seperti ini kan ya, namanya COVID-19 kita dibatasi berkumpul juga susah, jadi kan banyak lomba virtual. Yang jadi pembeda kita mungkin kalau dalam nyetor video itu kan karena Dharma Wacana dan pidato itu sifatnya kita kirimnya MP4 ya, jadi bisa kita ngulang ngetik-ngetik video sih. Kalau dari jumlah peserta yang banyak itu pasti antusias dari siswa-siswi itu biasanya ada di PSP ya. Itu tingkat Kabupaten Badung itu lebih, bahkan antusiasnya lebih banyak kalau daripada lomba yang di tingkat provinsi. Itu benar-benar orang-orang dari seluruh sekolah yang ada di Badung itu kita benar-benar dipertemukan dengan skill yang mereka miliki, semua mumpuni, dan itu sih yang menjadi tantangan bagi saya karena mereka benar-benar orang yang luar biasa. Tapi di sini yang penting kita punya keyakinan, kita sudah kasih yang terbaik, yang penting intinya usaha sih. Dalam menekuni bidang Dharma Wacana, tentu Dwi Mahayani mendapatkan pembinaan dari guru-guru yang ada di SMK Negeri 1 Kuta Selatan. Sebagai pembina sekaligus guru bahasa Bali di SMK Negeri 1 Kuta Selatan, Inyoman Sendre mengucapkan terima kasih kepada anak-anak yang sudah tekun serta ulet mengikuti pembinaan-pembinaan terkait pembinaan yang dilakukan dalam bidang Dharma Wacana, pidato bahasa Bali maupun nyurat lontar. Diharapkan ke depannya, semakin banyak anak-anak yang tertarik menekuni bidang bahasa Bali guna melestarikan dan ngajegang seni budaya, sastra, aksara, dan bahasa Bali. Om Swastiastu, Titiang kebetulan dan adalah guru di SMK 1 Kuta Selatan. Itu bidang studi yang ampuh adalah bahasa Bali. Terkait dengan pembinaan yang dia lakukan kepada anak-anak baik di dalam Dharma Wacana ataupun di dalam pidato bahasa Bali, dalam hal ini Titiang juga amat berterima kasih pada anak-anak yang sudah banyak punya prestasi terutama di bidang pidato dan bahasa Bali. Itu adalah Titiang melakukan atau mencari peserta dengan ya begitu banyaknya siswa di sini, lebih gampanglah Titiang mencari bibit-bibit yang berkaitan dengan Dharma Wacana dan pidato bahasa Bali, baik itu menyurat lontar juga. Menyurat lontar pun di sini sering juga dapat anak-anak dapat juara gitu. Harapan Tiang sebagai guru di dalam anak-anak mendapatkan prestasi adalah untuk dirinya sendiri. Kita sebagai guru juga bangga bahwa anak-anak kita dapat berprestasi di bidang berbahasa Bali, yaitu karena bahasa Bali di era seperti ini anak-anak juga banyak yang kurang minat lah di dalam berbahasa Bali dalam zaman IT sekarang ini. Maka dari itu harapan Tiang sebagai guru bahasa Bali di SMK 1 Kuta Selatan tentu kepada anak-anak harus tetap melestarikan dan mengajarkan sastra, aksara, dan bahasa Bali yang dituangkan dalam peraturan gubernur yang sudah setiap bulan Februari kita memperingati bulan bahasa Bali. Di tengah pandemi seperti saat ini, banyak kegiatan yang dapat dilakukan dari rumah, terlebih para siswa mengikuti pembelajaran secara daring. Selain berkreasi, sebagai remaja juga harus mampu memotivasi diri, memacu diri untuk terus berkreativitas, serta memanfaatkan peluang-peluang yang ada dengan baik. Seperti mengikuti seminar ataupun lomba-lomba yang diselenggarakan secara virtual. Jadi kalau untuk saya sendiri, gimana cara memotivasi diri? Kita harus ingat kalau kita nggak bergerak dari sekarang, kita
kapan lagi dong dapat kesempatan. Jadi usaha untuk melihat peluang yang ada kegiatan lomba, kita usaha untuk selalu ikut. Apapun nanti hasilnya, yang penting kita sudah berusaha dan memberikan yang terbaik, seperti itu. Kalau untuk saya pribadi, harapan besar bagi saya pihak penyelenggara itu lebih banyak ya, karena melihat untuk lomba Dharma Wacana sendiri yang penyelenggaranya itu kurang gitu. Jadinya kesempatan saya ikut lomba pun juga terbatas karena nggak ada yang nyelenggarain dibandingkan dengan lomba-lomba yang lainnya. Inggih idedani sareng sami sanewan yang titian. Kewentenan jagat Bali, sane ale turmaning cupit puniki, presida keloktah, ring sejebak Nusantara, rauking kedua negara. Semenjak menekuni bidang Dharma Wacana maupun Pidarta, banyak prestasi maupun juara yang diraih Dwi Mahayani ini. Seperti juara 1 Lomba Pidarta Bahasa Bali dalam Bali Pesemaya ketiga Fakultas Dharma Acarya tahun 2017, juara 2 Lomba Pidarta Bahasa Bali Pesta Kesenian Bali PKB ke-39 tahun 2017, juara 1 Lomba Pidarta Bahasa Bali dalam Bali Pasemaya keempat Fakultas Dharma Acarya tahun 2018, juara 2 Lomba Dharma Wacana dalam acara Gebyar PMHD Universitas Warmadewa tahun 2018, serta masih banyak prestasi lainnya. Nah, bagaimana Yona Bali? Tadi kita bersama-sama telah menyaksikan tayangan kegiatan Dwi Mahayani dalam keaktifannya mengikuti Lomba Dharma Wacana. Sangat menginspirasi sekali bukan? Karena Yuana di usia mudanya ini sudah mempunyai ketertarikan terhadap Dharma Wacana. Pemirsa, di segmen berikutnya kita bersama-sama akan mengulas profil Yuana yang satunya lagi yang ternyata tidak hanya aktif dalam kegiatan akademis namun juga mempunyai bakat di bidang Dharma Wacana ini. Tentunya penasaran kira-kira siapa yang akan kita ulas. Untuk itu pemirsa, tunggu tayangannya sesaat lagi. Yona Bali selain Dwi Mahayani, namun Agus Dwi Payoga juga merupakan salah satu siswa di SMK Negeri 1 Kuta Selatan yang juga mempunyai bakat di bidang Dharma Wacana. Tidak hanya itu, Yoga juga kerap menjuarai ajang-ajang yang diikutinya. Selain itu, Yoga juga selalu berada di jajaran 3 besar dalam kelasnya. Nah, sangat berprestasi sekali bukan? Kira-kira seperti apa sih profil Yoga lebih jauh lagi? Untuk itu pemirsa, kita akan simak di tayangan yang satu ini. Yona Bali, pada segmen ini kita akan mengulas lebih jauh terkait profil Dharma Wacana dari SMK Negeri 1 Kuta Selatan, yakni IKD Agus Dwi Payoga. Yona yang kerap disapa Yoga ini kerap menjuarai Lomba Dharma Wacana dan Pidarta Bahasa Bali. Yoana kelahiran Ungasan 17 Juni 2003 ini menekuni bidang Dharma Wacana serta Pidarta Bahasa Bali semenjak duduk di bangku sekolah menengah kejuruan. Yoga yang selalu menduduki ranking 3 besar di kelasnya ini diberikan kesempatan oleh guru pembina untuk mengikuti Lomba Dharma Wacana. Berkat ketekunan serta kegigihan dalam mengikuti pembinaan, Yoga yang baru pertama kalinya terjun dalam Lomba Dharma Wacana berhasil meraih juara. Namun, bukan juara tujuan utama Yoga menekuni bidang Dharma Wacana ini, melainkan pengalaman yang ia dapatkan baik dari segi berkomunikasi di hadapan banyak orang, meningkatkan penguasaan berbahasa Bali, serta pengalaman berharga lainnya. Bakti marga tegasipun wantah usaha nyujur jaga di telan moksa melarapan untuk ngaturang bakti reng ide sang yang widi wasi. Anak pasangan Injoman Sudine dengan Nikadek suami ini mengatakan dalam menekuni bidang Dharma Wacana maupun Pidarta Bahasa Bali, banyak kendala yang dihadapi, baik dalam pembuatan naskah yang menggunakan bahasa Bali alus serta penghafalan naskah yang akan dilombakan. Pekraman Iraga sareng sami
maka pewaris seni kebos kadimang kini putra bangsa. Om Swastiastu. Perkenalkan, saya IKD Agus Dwi Payoga, bisa dipanggil Yoga atau De Agus. Saya berasal dari SMK Negeri 1 Kuta Selatan. Alasan saya terjun ke dalam dunia perlombaan Dharma Wacana dan juga Pidarta Bahasa Bali berawal dari saya SMK. Jujur, saya dari waktu SMP belum pernah sama sekali untuk mengikuti ajang perlombaan Dharma Wacana maupun Pidarta Bahasa Bali ini. Tapi saya diberi kesempatan oleh pembina, yaitu guru bahasa Bali saya sendiri di SMK Negeri 1 Kuta Selatan ini untuk mencoba lomba Pidarta dan Dharma Wacana ini. Yang pertama kali pengalaman saya yaitu langsung terjun ke tingkat Provinsi Bali. Nah, di sini saya langsung meraih juara 1 tingkat Provinsi Bali. Kendalanya tentu ada, mulai dari pembuatan naskah dan juga penghafalan naskah tersebut. Dari pembuatan naskah tersebut saya dibantu oleh pembina saya dari SMK Negeri 1 Kuta Selatan. Dan kemudian ke proses penghafalannya juga sangat rumit. Di sana saya harus menghafalkan 3-5 lembar halaman yang berisikan dengan bahasa Bali alus dan cukup sulit untuk generasi muda seperti saya saat ini. Apalagi di zaman milenial seperti ini, banyak banget yang generasi muda yang cukup kurang paham dalam perkembangan bahasa Bali tersebut. Idadani sarang sami sanimpangat wangi yang titiang. Ining mau sang indek catur marga punika kekepah dados petang soro. Pertama kali mengikuti lomba Dharma Wacana, ia harus bersaing dengan teman sekolahnya yang sama-sama mewakili SMK Negeri 1 Kuta Selatan. Banyak hal yang harus dipersiapkan Yoga dalam mengikuti lomba Dharma Wacana yang diselenggarakan secara virtual tersebut. Baik dari pembuatan naskah sampai pembuatan video yang nantinya akan dikirim kepada panitia penyelenggara. Yoga mengatakan antara ia dan teman sekolahnya melakukan persaingan secara sehat. Keduanya saling support dalam menampilkan kemampuan yang dimiliki guna meraih hasil yang maksimal dan mampu mengharumkan nama sekolah. Nah, kebetulan saat di provinsi, saya dan rekan saya dari SMK Negeri 1 Kuta Selatan ikut juga bersaing dalam satu kompetisi. Di sini tidak ada kategori pria atau wanita, di sini perlombaannya dijadikan satu. Nah, di situ saya sama-sama support, saling support satu sama lain, sehingga kami dapat menampilkan hasil yang sangat maksimal pada waktu itu. Selain menekuni bidang Dharma Wacana dan Pidarta Bahasa Bali, Yowana yang tinggal di Banjar Kangin Unggasan Kuta Selatan ini juga menekuni bidang seni dan budaya Bali, yakni seni tari, seni tabuh, olah vokal, serta seni lainnya. Semua bidang seni tersebut dia tekuni sejak menginjak bangku taman kanak-kanak. Keseriusannya dalam menekuni berbagai bidang seni ini merupakan salah satu komitmen Yoga dalam melestarikan seni dan budaya Bali yang adiluhung. Pengalaman lain, selain saya menekuni bidang Dharma Wacana dan Pidarta Bahasa Bali ini, saya juga mempunyai hobi yaitu dalam seni tari, seni tabuh, dan juga seni olah vokal suara seperti mekidung, mekakawin, dan lain sebagainya. Saya tekuni saat saya waktu taman kanak-kanak, sampai saat ini saya masih tekuni. Dalam bidang Dharma Gita yang saya perdalami yaitu sekar alit seperti geguritan, sekar madya seperti kekidung, dan juga kekawin atau sekar agung. Dalam mengikuti berbagai lomba baik di bidang akademis maupun non-akademis, Agus Dwi Payoga yang baru saja berhasil mendapatkan juara 2 dalam lomba Dharma Wacana tingkat umum se-Bali di Unhi Denpasar ini mendapat dukungan penuh dari pihak sekolah. Sebagai Kepala SMK Negeri 1 Kuta Selatan, Inyoman Suparte mengatakan sebagai penanggung jawab sekolah dirinya mengapresiasi semua siswa yang mengikuti berbagai lomba sampai dengan meraih juara.
Dukungan dari pihak sekolah tentu dilakukan secara maksimal, baik dari segi pembiayaan maupun pembinaan disiapkan sekolah dengan baik, sehingga anak-anak yang mengikuti lomba dapat mempersiapkan diri secara maksimal. Tentunya, apa yang dihasilkan bukanlah menjadi hal utama, tetapi yang terpenting sekolah mampu memberikan kesempatan kepada anak-anak dalam berkiprah dan mengembangkan kreativitas yang dimiliki. Terkait dengan prestasi anak-anak kita di dalam lomba Dharma Wacana bahasa Bali dan juga pidato, tentu saya sebagai penanggung jawab sekolah mengapresiasi, dan itu sangat membanggakan bagi kami, dan tentu dukungan kami terhadap anak-anak tersebut dan juga pembinanya kita dukung secara maksimal, baik dari segi pembiayaan, kemudian pembinaan. Jadi kami buatkan surat tugas untuk pembinanya, sehingga anak-anak tersebut bisa belajar, bisa mempersiapkan diri secara maksimal untuk mempersiapkan diri di dalam proses lomba. Dan tentu apa yang dihasilkan bukan menjadi hal yang utama, tetapi yang paling penting di sana itu adalah bagaimana kita bisa memberikan kesempatan anak-anak untuk bisa berkiprah, kemudian apa yang mereka dapatkan itu bisa menjadikan bekal mereka ke depan untuk kehidupan mereka di nanti setelah tamat dari sekolah ini. Dan kami berharap kepada teman-temannya yang lain tentu tidak berdiam diri di tengah situasi pandemi seperti sekarang. Dan yang lain itu harus juga berkiprah di dalam bidangnya yang sesuai dengan bidangnya atau sesuai dengan kemampuannya. Kami di sekolah, apapun jenis lomba, kalau itu sudah kami bisa laksanakan, tentu kami akan dukung secara sepenuhnya dalam bentuk pembinaan, dalam bentuk pembiayaan. Kita akan dukung secara maksimal pada anak-anak tersebut. Dan sekali lagi saya berharap untuk yang lain, tentu teman-teman yang lain, anak-anak yang lain itu berkiprah, tunjukkan prestasi sesuai dengan prestasi yang dimiliki, dan jangan khawatir dan jangan hanya berpatokan kepada juara, tetapi mari kita aktifkan diri walaupun proses lomba itu dengan sistem online itu. Nah, kemudian teman-teman yang lain yang pembina ekstra, tentu kami juga berharap bahwa semua jenis perlombaan yang ada yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah maupun instansi yang lain, tentu kita berharap kita ikuti sekemampuan kita, tentu tidak melupakan atau mengabaikan prokes, protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19 ini. Di tengah pandemi seperti saat ini, di mana pembelajaran daring sudah berlangsung hampir 2 tahun, tentunya berdampak pada pola pikir siswa. Untuk itu, Yoga mengajak para remaja untuk tetap berkreativitas dan mengerjakan kegiatan-kegiatan positif yang bermanfaat untuk mengasah keterampilan yang dimiliki. Terlebih dengan belajar daring, banyak waktu luang yang dapat dimanfaatkan dengan baik. Untuk itu, sebagai remaja Bali harus mampu memanfaatkan waktu, memanfaatkan media online untuk mengembangkan kreativitas agar tetap produktif di masa pandemi seperti saat ini. Di era COVID-19 saat ini sangat berbeda dengan era yang dulu, yaitu tidak ada COVID-19 sama sekali, dan kita langsung secara tatap muka untuk berkreasi dan juga belajar mendalami seni apapun itu, seni dari seni tari, seni tabuh, seni musik, dan juga lainnya. Saya mempunyai motivasi kepada generasi muda di rumah agar lebih semangat dan jangan bermalas-malasan di rumah, karena saat ini kalau kita bukan sekarang untuk memulainya, kapan lagi kita akan menjadi seorang yang sukses ke depannya. Harapan ke depannya agar pandemi ini bisa berujung usai atau selesai dan kita semua bisa kembali bertatap muka dalam pelajaran ataupun
latihan kesenian lainnya. Yona Bali, tidak terasa sudah 30 menit kita bersama-sama. Semoga informasi tadi dapat bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa saksikan Yona Max minggu depan karena kami akan hadir kembali menyajikan informasi seputaran prestasi dan aktivitas muda-mudi di Pulau Dewata. Yona Bali dimanapun berada, dapatkan informasi menarik lainnya dengan subscribe dan juga like channel YouTube program Bali TV. Untuk itu saya Pak Jantika mewakili kru dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Ingat terus kembangkan kreativitas, jauh hate dan juga narkoba. Ingat juga dengan pesan ibu dengan selalu terapkan protokol kesehatan 3M, wajib memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, menuju Bali Bangkit, Bali Era Baru, Indonesia Maju. Untuk itu, salam Yuana, sampai jumpa. Om Santi, Santi, Santi Om.